Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Haleluya. Bapa kami yang di sorga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anakmu yang tunggal itu mengukur semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkanlah hati kami supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita keempat, ingat dan sukakanlah hari yang dikuduskan, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus taat serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menghormati dan menguduskan firman Allah, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya. Demikian bunyinya, kita sama-sama mengucapkan, Ya Tuhan Allah, buatlah kami melakukan sesuai dengan hukum. Amin. Yesus,
sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah dan terima janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu, engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Yang ditetapkan untuk minggu ini diambil dari kitab Matius bab 22 dari ayat 37 sampai ayat 40. Demikian bunyinya, kita membaca secara responsorial. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Tuhan
disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat minggu ini, Minggu Populi tanggal 7 Maret 2021, dengan tema Maka Holong Dewata, Kasih kepada Allah. Empat Maret yang ketiga, warta gereja, anggota jemaat baru telah diterima menjadi anggota jemaat baru keluarga Bernard Rico Simamora, Angelika Silaban, beserta satu anak perempuan asal gereja HKBP Said Yehuda, Resort Said Yehuda. Alamat Asrama 305, Jambe, Karawang, Sektor Golgata atau Sektor 18, nomor register 1524. Kiranya menjadi anggota jemaat yang bertumbuh di gereja ini. Yang kedua, warta pemberkatan nikah. Warta pertama dan warta kedua akan menerima pemberkatan nikah saudara Yosef Sitanggang, putra dari Bapak Oscar Sitanggang Mamadung, Ibu Tiamsa Borusarusu. Alamat Cinango Timur, Babakan Jember, Kecamatan Karawang Etan, Kelurahan Karawang Timur. Anggota jemaat HKBP Karawang, Resort Karawang. Dengan tunangannya saudari Cahna Mariana Sitorus, putri dari Bapak Atan Sitorus, Ibu Norma Batubara, Borus Witongan. Alamat Desa Semernaran, Pematang Liku, Kecamatan Tanjung Pinang, Kabupaten Batubara. Anggota jemaat HKBP Pematang Liku, Resort Desa Baca. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 pukul 10 di HKBP Pematang Liku, Resort Desa Baca. Yang kedua, warta pertama akan menerima pemberkatan nikah saudara Henry Roy Kusman Siregar, putra dari Bapak Sintua Hotman Jati Siregar, Ibu Jevina Purwakuna. Alamat Anjung Karang Anom, RT 05 RW 12, anggota jemaat HKBP Karawang, Resort Karawang. Dengan tunangannya saudari Rama Minarti Purwakuna, putri dari Bapak Linkas Bagarian, Ibu Marisi Maida Simamorang. Alamat Desa Utaraja, Kecamatan Singoboro, Tapanuli Utara. Anggota jemaat GKPI Utaraja, Resort Singoboro 2, wilayah 6. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 pukul 9 di HKBP Karawang, Resort Karawang. Yang ketiga, Panitia Nagadia. Di Minggu Sekalion tanggal 7 Maret 2021, itu bagian pukul 10 di Katupan Raya Panitia Nagadia, Torokna satu harap satu kakak bahwa itu harap baru itu harap dikatakan pasangan pilihan Nagadia. Yang keempat, pendukung studi khusus. Kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, mari kita baca sendiri. Warta
Yesus Rp7.350.000. Demikian para jemaat kita minggu ini, kiranya Tuhan memberkati persembahan dan acara musyawarah tersebut untuk kemuliaan bagi namanya. Kita bersatu. Kita mempersiapkan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini diambil dari Keluaran pasal 20 di ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita sama-sama mempersiapkan hati. Kita membaca firman Tuhan secara responsorial. Demikian firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci Aku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Enam hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Sebab
6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, secara pribadi saya lama berpikir kalau perkataan atau pemeo yang sering kita ucapkan adalah buah dari pikiran manusia, buah dari pikiran seniman atau pujangga. Salah satu yang masih saya ingat terus menerus ketika kita bisa berkenalan, dikatakan demikian: tak kenal maka tak sayang. Kalimat ini ternyata bukan mau memperkenalkan pribadi kita kepada orang lain semata. Kalimat ini digali dari iman percaya para seniman, para pujangga untuk memperkenalkan seluruh ciptaan Tuhan, khususnya Tuhan yang mencipta. Kalau begitu, kalimat ini tidak temporer. Kalau begitu, kalimat ini tidak saat kita butuhkan saja, tapi jauh dari iman percaya. Kita harus mempergunakan, mengucapkan, memikirkan dan menerjemahkan kalimat ini di dalam kehidupan kita. Siapakah Allah di dalam pengenalanmu? Pada minggu ini kita dipanggil pada minggu Okuli, yang dikutip dari Mazmur pasal 25. Saya mangaranap do mataku dopat jauh. Kata Jehovah, kata Allah adalah tujuan yang utama dalam pengenalan secara pribadi dalam kehidupan kita. Siapakah Allah yang terbersit di dalam iman percaya kita? Mungkin ragam yang perlu kita jawab, yang lahir dari jawaban kita. Allah tempat curahan hati, Allah tempat mengadu, Allah tempat memohon pertolongan dan lain hal. Firman pada pagi ini mengajak kita kembali menganalisa dan mampu menyimpulkan di dalam pribadi kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam komunal persekutuan kita dalam hidup ini. Siapakah Allah dalam kehidupan kita? Firman yang baru saja kita baca adalah pengenalan Allah di dalam kehidupan bangsa itu. Pengenalan Allah akan dirinya kepada umat ciptaannya, umat Israel yang ia bebaskan, yang ia bentuk dan ia berkati di dalam sejarah umat orang percaya. Ada 3 hal pengenalan Allah yang disampaikan lewat hukum Taurat pada pagi ini. Yang pertama, Allah mengingatkan bangsa itu, Allah mengingatkan kita bahwa pemberian hukum Taurat adalah dalam rangka pembentukan identitas umat percaya. Mereka dibebaskan untuk dibentuk menjadi satu bangsa, untuk dibentuk menjadi satu umat Allah. Dan pada pembentukan itulah, pada perjalanan pembentukan itulah hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel. Dan itu kita temukan pada nats ini, pada kitab Keluar. Perjalanan mereka menuju tanah perjanjian, menuju tanah Kanaan,
Disitulah Allah memberikan hukum Taurat untuk membentuk mereka sebagai seorang bangsa, sebagai satu bangsa yang benar-benar terlatih. Kedua, agar mereka melihat segala kesulitan yang mereka hadapi, tantangan yang harus mereka atasi menuju tanah Kanaan adalah satu pembentukan dari Allah. Maka apa yang terjadi? Dalam perjalanan itu mereka semakin tangguh. Yang berikut, yang ketiga, ketika hukum Taurat itu diberikan oleh Allah, adalah sarana jalan Allah untuk memberi penjelasan sebagai umat Allah jelas berbeda dengan umat yang ada di sekitar mereka. Pemberian hukum Allah menyatakan satu hal yang pasti, bahwa umat Allah berbeda dengan orang-orang di sekitar, berbeda dengan orang-orang yang mereka temukan. Ketiga hal inilah yang disampaikan kepada umat Israel di dalam perjalanan ke tanah Kanaan. Ketiga hal inilah jalan untuk menerima berkat yang dijanjikan dan dicurahkan Allah di dalam kehidupan umat percaya. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, pada perkataan dan pengertian itulah setiap orang percaya, setiap orang Kristen, setiap pribadi kita pada saat ini mampu memohon, mampu berharap pertolongan dari Tuhan. Nah, mari, apa yang menjadi bekal sukacita kita pada saat ini, ketika kita akan meninggalkan ibadah ini, kembali bertarung dalam kehidupan kita masing-masing. Yang pertama dan terutama di dalam firman ini, ketika kita mengenal Allah, tentu saja kita harus tahu dan tunduk kepada kemauan Allah di dalam kehidupan ini. Persoalan, kendala, halangan, tantangan adalah proses pembentukan Allah bagi kehidupan kita untuk tahan uji, bertarung di dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Maka gak heran Bapak Ibu jemaat Tuhan, pemuda remaja gereja, tidak ada perjalanan yang tidak menghadapi tantangan. Jangan dong deping ulit tahun. Nah, sopa Jepang dohot hamaulon. Manang di dia. Bukan persoalan COVID saja, tapi semua persoalan dalam kehidupan ini harus kita arahkan sebagai pembentukan Allah bagi kehidupan iman percaya kita. Yang kedua, yang bisa kita kutip menjadi firman yang hidup bagi kehidupan kita, sebagai umat percaya, kita memiliki perbedaan yang nyata dengan umat sekitar. Allah memberikan hukum Taurat kepada bangsa itu, kepada bangsa Israel, dengan pernyataan dan harapan mereka boleh hidup berbeda dalam persekutuan orang-orang yang tidak percaya. Kata berbeda adalah kata yang menyinari, yang menggarami dan memberi pencerahan bagi umat sekitar. Ternyata kehidupan kita diharapkan oleh Tuhan untuk menjadi sinar terang, untuk menjadi rasa berbeda bagi sekitar kita. Berbahagialah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang boleh hadir di dalam setiap pelayanan, di dalam setiap pekerjaan, di dalam setiap ruang waktu, memberi beda yang rasa kepada sesama. Ini perlu analisa ulang bagi kita. Di dalam perjalanan ini, bukankah kita sama persis dengan apa minggu lalu, apa tahun lalu, sifat dengan beberapa tahun lalu, hingga pada saat ini tiada bedanya?
Mungkin sifat yang kita bawa dari anak kecil, kita bawa dari Bona Pasogit, kita bawa dari komunitas kita. Ketika kita bersembah sujud, menaikkan pujian dan mendengar firman Allah, ternyata tidak ada rasa berbeda. Pemberian hukum Taurat di tengah-tengah perjalanan mereka menuju Kanaan mengingatkan mereka hidup harus memberi garam dan terang dunia. Kita tidak sedang bicara lagi isi hukum Taurat itu, tapi bagaimana menerjemahkan itu dengan kehadiran kita dimanapun kita Tuhan tempatkan. Yesus Kristus mengatakan itu dengan satu nats yang cukup sederhana pada pasal Yohanes pasal 14 ayat 15. Mari kita lihat kehidupan yang diinginkan, yang diharapkan dari kehidupan orang percaya dalam lingkungan. Yohanes pasalnya yang ke-14, kita baca pada ayat 15. Kita sama-sama membaca demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini yang kita miliki. Keperbedaan kita bukan untuk membeda-bedakan, bukan untuk membuat jarak, tetapi keperbedaan kita diatur dengan melakukan perintah Allah. Mari kita sama-sama melakukan itu di dalam persekutuan kita sebagai remaja, di sekolah, sebagai pekerja di lapangan, maupun sebagai anggota keluarga. Yang ketiga dan yang terakhir, Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika kita membaca, menerima hukum Taurat lewat Alkitab dan lewat ibadah kita, ada 3 bagian yang diingatkan. Yang pertama, di dalam hukum Taurat kita harus berangkat dan memiliki, yaitu perintah. Di dalam perintah itu kita menemukan hukum, konsekuensi dari perintah itu. Di dalam hukum dan perintah itu kita senantiasa hidup di dalam berkat Tuhan. Mari lihatlah hukum yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan ini adalah hukum yang berisi dengan perintah, hukum dan berkat. Maka ketika seorang Farisi pada Matius pasal 22 bertanya, mana hukum yang terutama? Yesus mengatakan ketiga hal ini dengan sangat sederhana. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kesempatan pada pagi ini kita mendengar, kesempatan pada pagi ini kita membaca hukum Taurat. Mari kita hidup di dalam perintah, hukum dan sanksi Tuhan, dan berharap senantiasa akan berkat-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu yang memberikan hari yang baru bagi kehidupan kami, memberi kesempatan bagi kami untuk datang beribadah, mengangkat pujian dan menyerahkan hati dan persembahan kami kepada Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang kembali menyemangati kami, mengingatkan kami akan iman percaya, menumbuhkan pengharapan kami kepada kasih setia Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan baru senantiasa bagi kami untuk menghadapi dan melanjutkan pelayanan kami dalam aras kehidupan ini. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan di dalam tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing, di dalam permohonan dan pengharapan mereka. Biarlah segala yang kami angkat dan kami sampaikan boleh kami terima indah pada waktunya. Bapa di dalam surga, kami berharap campur tangan Tuhan dalam setiap kehidupan dan permohonan kami. Ketika kami bermohon
penghiburan atas duka yang dialami oleh jemaat-Mu. Ketika kami bermohon penyembuhan atas sakit penyakit yang sedang dialami oleh jemaat-Mu. Ketika kami bermohon dan berharap akan pertolongan Tuhan dalam situasi pandemik yang senantiasa kami hadapi, Tuhan menyertai dan menguatkan, memeliharakan. Terima kasih Bapa. Apa yang boleh kami persembahkan pada saat ini, biarlah itu menjadi ungkapan syukur kami akan pernyataan kasih Tuhan dalam kehidupan ini. Dengar dan sambut doa kami Bapa dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, agar kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
dengan secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.